Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas, Minggu 26 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nona Cindy Tapari. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Hahatu, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Haumahu. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai 13. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas, Minggu 26 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini.
Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Hatu dengan menggunakan tata ibadah baptisan kudus, dan ibadah jam 6 sore di gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Aumahu dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan bahwa dalam ibadah di saat ini akan dilayani baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni Quen Florencia Waliana dan Kiandra Felicia Waliana. 4. Majelis jemaat menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Mei 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 1 orang anak, yakni Mirasal Gwenela Sihaya. 5. Penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 19 April 2026 sebesar Rp11.182.000. 6. Panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Pemerintah Kota Ambon uang sebesar Rp20 juta. 2. Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas uang sebesar Rp6 juta. 3. Dari PDAM Kota Ambon uang sebesar Rp5 juta. 4. Satu keluarga di sektor teratai unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 5. Satu keluarga di sektor Bakung unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 6. Satu keluarga di sektor Kenanga unit 1 uang sebesar Rp150.000. 7. Wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Sarun berupa 3 set spray tempat tidur. 8. Wadah pelayanan perempuan sektor Anggrek berupa 1 set cangkir minum dan 6 buah piring cepet dan 1 lusin piring makan. 7. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 11 Mei 2026 bagi calon suami istri Saudara Vicky Paldino NK, anggota Jemaat GPM Mamausu, dan Saudari Lovely Lelatobur, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan pemberitahuan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kedelapan, nyanyian persiapan ibadah nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 11 bait 1 dan 2. 9. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan bimbingan bagi pengurus yang akan menjalani ibadah yang akan melayani ibadah pada wadah dan unit pelayanan berlangsung pada hari ini Minggu 26 April 2026 pukul 19.00 WIB atau setelah ibadah Minggu sore, bertempat di gedung Gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti bimbingan dimaksud. 10. Pemberitahuan bagi jemaat bahwa kegiatan sekolah minggu di hari ini, Minggu 26 April 2026 berlangsung pada pukul 11.00 WIB bertempat di gedung Gereja Peniel. Dan pembagian laporan hasil belajar anak untuk semester genap yang akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang bertempat di gedung Gereja Peniel. Mohon kehadiran orang tua untuk mengikuti pembagian laporan hasil belajar anak
sesuai dengan undangan yang telah dibagikan oleh pengasuh di sektor masing-masing. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita akan beribadah di minggu yang terakhir, minggu keempat, dengan tata ibadah baptisan kudus. Kita beribadah. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Damai-Nya menyertai-mu juga. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita ungkapkan mazmur puji-pujian. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimansyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya.
kita akan datang dalam titah dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 2 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab para rasul. Dalam kitab para rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita akan datang pada pengakuan dosa, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita ada dalam satu teduh, masing-masing orang merenungi kehidupan pribadi, jemaat, dan masyarakat.
Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Baptisanlah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dengarlah petunjuk hidup baru. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ku
Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus atas pembacaan serta pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Matius 8 ayat 5 hingga ayatnya ke-13. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapat dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, puji syukur kita boleh panjatkan kepada Tuhan Yesus kekuatan, harapan dan kehidupan kita. Dan tak terasa hari ini kita ada di minggu terakhir dari bulan April. Waktu berjalan begitu cepat dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan April dan kita melangkah memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Di momen peralihan ini ada satu hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kesiapan kita untuk melangkah ke depan. Sebab seringkali kita berharap bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga kita akan lancar, aman, kita jauh dari sakit dan penuh sukacita. Kita juga tentu menginginkan keluarga rumah tangga kita gereja kecil, kuat, sehat, dan tangguh. Namun kekuatan itu bukan hanya soal harta kekayaan, jabatan, kedudukan, kehormatan, melainkan soal kesehatan. Dan bukan hanya soal kesehatan fisik,
yang memampukan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara bersama keluarga bekerja dan beraktivitas. Tetapi kesehatan rohanilah yang akan membuat iman kita akan kokoh, teguh, meskipun badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Minggu terakhir dari bulan April ini, pemberitaan firman Tuhan diarahkan dengan tema mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Kalau minggu kemarin kita berbicara tentang aspek kesejahteraan, yakini bagaimana keluarga dikokohkan demi kesejahteraan bersama. Tapi minggu ini kita berbicara tentang aspek kesehatan, yaitu upaya untuk membangun keluarga secara utuh dan seimbang, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu marilah ibu bapak anak-anak kita belajar dari firman Tuhan, kisah yang kita baca dari Matius 8 ayat 5 hingga 13 tadi. Dengan tema sebagaimana yang telah diarahkan kepada kita, mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Kisah perwira di Kapernaum seringkali kita lihat sebagai iman yang luar biasa secara pribadi atau personal. Namun jika kita melihat secara ke dalam, ini adalah kisah tentang seorang kepala rumah tangga yang berjuang demi kesejahteraan anggota keluarganya atau rumahnya. Di sini kita belajar tentang beberapa hal yang menarik dari teks yang telah kita baca tadi. Yang pertama, kepedulian yang menembus batas untuk mencari kesembuhan. Perwira ini datang kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hambanya yang sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Dalam konteks budaya pada saat itu, seseorang hamba seringkali dianggap sebagai barang atau milik kepunyaan. Namun perwira ini memperlakukannya sebagai manusia yang sangat berharga, bagian dari keluarganya. Perwira ini adalah seorang perwira Romawi, yang berarti dia adalah seorang non-Yahudi dan bagian dari tentara penjajah. Secara politis, dia adalah musuh. Secara religius dia dianggap seorang yang najis oleh orang Yahudi. Namun ia mau menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa dengan datang kepada Yesus memohon pertolongan untuk menyembuhkan hambanya dari sakit kelumpuhan atau kesehatan jasmani. Ibu bapak dan anak-anak, poin ini mau mengajarkan beta dan bapak ibu bahwa kesehatan sebuah rumah tangga tidak ditentukan oleh latar belakang atau status sosial, melainkan oleh keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Sebab seringkali pemulihan di dalam keluarga itu dimulai ketika seseorang berani merendahkan ego dan mengakui keterbatasannya di hadapan Allah. Gereja rumah tangga atau keluarga yang sehat itu dimulai ketika setiap anggota keluarga yang terkecil di dalam jemaat ini, ayah, ibu, anak-anak, dan mungkin orang yang membantu di rumah, peduli pada kondisi fisik satu sama lain.
Sehat jasmani bukan sekedar tidak sakit, tetapi menciptakan lingkungan yang saling support, memperhatikan asupan gizi, istirahat, dan memberikan pendampingan saat ada yang lemah atau sakit. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, yakini sikap penundukan diri pada otoritas Tuhan, kesehatan rohani. Hal yang paling mengagumkan dari perwira ini adalah pengakuannya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hamba-Mu ini akan sembuh. Itu ada di dalam ayat yang ke-8. Perwira ini memahami konsep otoritas. Ia tahu bahwa Yesus memiliki kuasa yang mutlak atas penyakit dan kehidupan. Ia lalu membandingkan kuasa Yesus dengan sistem militer, ayat 9. Baginya penyakit adalah prajurit yang harus tunduk kepada kata-kata Yesus. Maka katakan saja sepatah kata pada masa itu, banyak orang percaya bahwa kesembuhan harus terjadi melalui kontak fisik, sentuhan atau ramuan. Namun ibu bapak dan anak-anak perwira ini memiliki iman jarak jauh sekaligus sadar akan keberadaan dirinya. Dia sadar akan keberadaan dirinya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebagai perwira rohani, ia adalah penguasa secara politik. Namun ia menyadari bahwa di hadapan Yesus ia adalah orang luar yang secara ritual dianggap najis oleh hukum Yahudi. Kesehatan rohani sang perwira terpancar dari kesadaran akan kekudusan Yesus. Ia tidak menggunakan status militernya untuk memesan mujizat, melainkan ia datang sebagai pemohon yang tahu diri, yang merendahkan diri. Inilah iman yang membuat Yesus heran. Sebab itu, katakan saja sepatah kata adalah pengakuan teologis yang sangat radikal. Sang perwira percaya bahwa Yesus memiliki otoritas yang kosmos, alam semesta, sebagaimana kaisar memiliki otoritas atas tentara. Penyakit dipandang sebagai prajurit yang harus tunduk pada apa yang dikatakan Yesus. Jemaat terkasih, rumah tangga yang sehat rohani adalah rumah tangga yang hidup di bawah otoritas Tuhan. Ketika keluarga menghadapi badai kehidupan, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau masalah kehidupan dalam rumah tangga, pergaulan bebas anak-anak kita, konflik di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi andalkanlah Tuhan. Dengan janji Tuhan, firman Tuhan, sebagai otoritas yang mampu mengubah keadaan, yang mampu menenteramkan situasi keadaan rumah tangga kita dengan setiap persoalan yang kita hadapi. Sebuah keluarga sehat jika ada pengakuan bahwa Kristus adalah kepala keluarga. Seringkali konflik dalam rumah tangga terjadi karena masing-masing kita
Suami istri mungkin anak-anak ingin menjadi otoritas yang tertinggi. Gereja rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga di mana firman Tuhan menjadi standar. Firman Tuhan harus final di dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi, termasuk ketika kita ada sakit. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ketiga dari bacaan kita yaitu tentang inklusivitas dan kesaksian global. Ada pada ayat yang ke-11, istilah timur dan barat adalah ungkapan geografis yang menunjuk kepada penjuru dunia. Penjuru dunia di mana Yesus datang, Yesus sedang menubuatkan bahwa keselamatan tidak lagi terbatas pada suatu bangsa Yahudi, tetapi terbuka bagi bangsa-bangsa yang lain. Sang perwira Romawi adalah buah sulung, atau contoh pertama dari orang luar yang masuk di dalam persekutuan Allah. Kata duduk makan mau menunjuk pada posisi berbaring saat pesta perjamuan besar. Hal ini mau merupakan gambaran tentang perjamuan mesianik di akhir zaman. Duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub adalah kehormatan yang tertinggi bagi orang Yahudi. Yesus menegaskan bahwa orang-orang dari bangsa lain akan mendapat tempat yang sama terhormatnya dengan para leluhur iman. Kesejahteraan bersama digambarkan sebagai sebuah meja makan di mana semua orang merasa kenyang, semua orang diterima menjadi orang dalam. Atau keturunan orang beriman tidak menjamin posisi kerajaan Allah jika tidak disertai dengan iman yang hidup. Sang perwira, rumah tangga sang perwira menjadi titik berangkat kita. Titik berangkat bagi misi global. Kesembuhan yang terjadi di rumah itu secara jasmani dan rohani menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, anak-anak yang dikasihi, apa pesan firman Tuhan yang dapat kita ambil di hari ini? Dalam gereja rumah tangga, mengupayakan kesehatan yang seimbang, yang utuh, yakini jasmani dan rohani itu amatlah penting. Kesehatan jasmani adalah investasi agar kita tetap bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Rumah tangga yang sehat jasmani menghargai tubuh sebagai pemberian Tuhan hingga mau merawatnya dengan baik melalui pola makan yang baik dan bergizi, istirahat, pola hidup sehat dan bersih. Mau menunjukkan kepedulian terhadap kelemahan fisik anggota keluarga, terhadap anggota keluarga dan membawanya di dalam doa serta tindakan medis. Rumah tangga yang sehat rohani adalah rumah tangga yang mengucapkan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk, sumpah serapah. Kata-kata iman, bukan kata-kata keluh. Bangun komunikasi yang jujur. Bangun komunikasi yang jujur, rendah hati seperti perwira Romawi itu. Jangan merasa layak atau sombong di hadapan Tuhan dengan segala yang kita miliki.
Andalkan Tuhan, sebab Tuhan yang tahu kondisi kesehatan kita, kondisi jiwa kita, kala kita sakit dan lemah. Sebab ibu bapak di dunia yang modern ini, ketika kita sakit juga kadang-kadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kuasa-kuasa di luar Tuhan, kuasa-kuasa lain. Oleh karena itu, andalkanlah kuasa Tuhan. Mendasarkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan percaya akan firman-Nya. Firman-Nya yang sebagai kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang dapat memulihkan kehidupan kita. Di saat kita lemah, secara jasmani maupun rohani. Sehat jasmani dan rohani ibu bapak perlu kita lengkapi dengan dimensia sosialnya. Ini perlu juga kita perhatikan. Yaitu kita pastikan bahwa tidak ada hamba atau orang kecil di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita, di sekitar rumah kita yang menderita tanpa kita pedulikan. Lalu kita ciptakan keharmonisan antara pimpinan, antara orang tua dan yang dipimpin, anak-anak, anggota keluarga, dan lain sebagainya di tempat di mana kita berada. Dan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan beban dan paksaan. Ibu bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada beta dan bapak ibu, kalau upaya kita membangun keluarga yang sehat secara jasmani melalui perhatian dan kasih sayang, pola hidup bersih dan sehat, serta sehat rohani melalui iman dan kesehatan, tidak akan sia-sia jika kita selalu bawa tiap pergumulan keluarga ke hadapan Tuhan. Bawa setiap beban-beban pergumulan kita di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Karena di dalam gereja, rumah tangga, keluarga yang mengandalkan Tuhan sajalah kesehatan seutuhnya akan dirasakan. Bagi orang tua dan para saksi yang membawa anak hari ini untuk dimeteraikan menjadi anak pewaris kerajaan Allah, ajarilah mereka, didiklah mereka, tuntunlah mereka untuk mengenal jalan Tuhan dari sekarang hingga mereka dewasa. Sehingga mereka juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang sehat jasmani dan rohani karena didikan yang baik, didikan yang benar dari orang tua dan para saksi yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan dan kekuasaan kita sebagai orang tua. Dengan apa yang kita miliki untuk membesarkan, mendidik dan mendewasakan anak-anak ini. Tetapi kita mendidik, mendewasakan dan membawa mereka dengan mengajarkan mereka berdasarkan firman Tuhan. Supaya kelak mereka juga akan menjadi anak-anak yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Tuhan, takut dan setia kepada Tuhan, dan juga hormati orang tua dan orang lain di sekitar. Tuhan memberkati kita. Amin.
dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Tuhanku sanggup menyelamatkanku, yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, bukan Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Kita akan datang pada pelayanan baptisan kudus. Orang tua dan saksi disilakan berdiri. Dan ada dalam janji adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari kita bersama-sama mengaku iman di hadapan Allah dan manusia. Sebagai orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk, orang tua dan para saksi tetap berdiri.
Mari kita berdoa. Mari kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah Tuhan menyertai jemaat. Dan menyertai-Mu juga. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya, dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Kristus Yesus yang penuh kasih. Terpujilah Roh Kudus yang berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Roh Kudus yang penuh kekuatan pembaharu. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Queen Florencia Waliana, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Wendra Felicia Waliana, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya mereka tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidup. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau kini dan selamanya. Mari kita ada dalam doa syukur. Ya Yesus Tuhan
Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon, biarlah Roh Kudus menyertai mereka agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu, ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tua dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji-Nya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami di dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kesempatan saya berikan kepada wadah pelayanan perempuan sektor Melatih untuk memuji Tuhan.
memberkati ibu-ibu. Kita akan memberi persembahan syukur. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakan itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Sambil persembahan dipungut, mari kita nyanyikan PKJ nomor 147 dan 149 dan seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan pengasih dan penyayang. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang rendah, penuh syukur atas hari-hari hidup yang kami jalani dalam cinta kasih dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Kami berkumpul di rumah-Mu pada minggu terakhir bulan April ini. Kami berterima kasih atas penyertaan, perlindungan, dan kasih setia-Mu yang tak putus-putus dalam hidup kami. Tuhan Bapa di sorga, lewat ibadah pagi ini kami boleh menyanyi memuji nama-Mu dengan puji-pujian kami. Firman-Mu boleh kami dengar untuk menuntun kehidupan kami. Persembahan hidup dan syukur yang kami berikan kiranya semuanya berkenan bagi hidup kami, maupun untuk pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan di dalam jemaat ini. Ada sukacita besar dalam ibadah ini Tuhan. Engkau mengizinkan 2 orang anak Tuhan dimeteraikan menjadi anak pewaris kerajaan Allah lewat sakramen baptisan kudus. Kami berdoa semoga anak-anak ini dibersihkan dari salah dan dosa, dan Engkau menempatkan mereka di dalam persekutuan dengan Kristus dan gereja-Mu. Tumbuhkanlah mereka di dalam iman, hikmat, dan kasih. Jadikanlah mereka anak-anak yang sehat jasmani dan rohani, takut akan Engkau Tuhan, dan kelak dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Berkati orang tua dan para saksi, supaya mereka juga dapat melaksanakan tanggung jawab pembinaan. Karena itu berikanlah hikmat dan kekuatan untuk para orang tua dan saksi mendidik anak-anak ini ke jalan-Mu Tuhan, supaya kelak mereka mengenal dan mengasihi Engkau. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas yang ada di 7 sektor. Tiap-tiap keluarga, baik yang hadir dalam ibadah minggu di pagi ini, maupun yang belum sempat hadir. Jadikanlah umat-Mu ini, Tuhan, kehidupan rumah tangga mereka gereja yang kecil, selalu sehat jasmani dan rohani, kuat secara fisik dan matang secara rohani. Berkatilah tiap pekerjaan dan usaha umat-Mu yang bekerja untuk mendatangkan berkat demi kebutuhan tiap-tiap keluarga. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Angkatan Darat, Polri, sopir mobil, tukang ojek, karyawan swasta, maupun pekerjaan dan usaha-usaha yang lain Tuhan. Biarlah
semua yang didoakan, semua yang dikerjakan oleh umat-Mu diberkati dengan setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan selalu dan senantiasa mengingatkan mereka supaya mereka dapat bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan cukupkanlah kebutuhan setiap hari, tiap-tiap keluarga. Jauhkanlah mereka dari kekurangan dan kesulitan ekonomi. Dan biarlah semua pekerjaan umat-Mu, mereka dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat berbagai pemberian syukur mereka untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu dan yatim piatu. Biarlah hidup mereka selalu penuh sukacita, karena Engkau adalah tumpuan dan harapan hidup mereka. Engkau dapat menggenapi seluruh kebutuhan hidup mereka, dan Engkau senantiasa menjadi kekuatan dan harapan hidup mereka. Ya Tuhan, kami serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kecil sampai kepada pemuda dan pemudi. Berikanlah kepada anak-anak kami yang sementara ada dalam setiap jenjang pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, ketekunan dan semangat untuk tetap setia belajar, supaya apa yang menjadi dambaan untuk masa depan mereka dapat mereka peroleh. Dan jauhkanlah anak-anak kami Tuhan dari berbagai pergaulan-pergaulan yang buruk, berbagai hal-hal yang dapat merusak masa depan karena perkembangan dunia ini dengan berbagai pengaruh. Berkatilah anak-anak kami yang bergumul Tuhan, selaku orang-orang muda yang mencari-cari pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan buka setiap jalan dan kesempatan bagi anak-anak kami yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan lewat pekerjaan-pekerjaan yang setiap waktu mereka cari dalam pergumulan hidup mereka. Berikanlah semangat bagi mereka supaya mereka tidak putus asa ketika mereka belum mendapatkan apa yang mereka gumuli dan mereka cari minta dari tangan pemberian-Mu Tuhan. Bagi anak-anak kami selaku orang-orang muda yang sudah bekerja, baik yang ada bersama dengan orang tua di dalam jemaat-Mu ini, maupun karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya, Tuhan, mereka harus ada di negeri-negeri orang dengan berbagai kesulitan. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Biarlah dengan penuh ketekunan, penuh rasa syukur, anak-anak kami yang sudah bekerja, mereka boleh bekerja dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sumber berkat. Dan Tuhan, berikanlah kesehatan jasmani yang selalu sehat, kuat. Ketika mereka ada di rantau-rantau orang atau di negeri orang, mereka tetap percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan mereka dalam pergumulan pekerjaan setiap waktu. Kami berdoa Tuhan, bagi umat Tuhan di dalam jemaat-Mu ini, yang ada di ketujuh sektor, yang bergumul dengan berbagai kesakitan yang dialami. Baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di rumah sakit, termasuk Ibu Diaken Onah Noya
yang juga akan ada di dalam persiapan untuk rongseng di rumah sakit RST atas sakit yang dialami. Biarlah Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa, sembuhkanlah mereka. Angkatlah setiap penderitaan sakit yang mereka alami. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, penawar yang dapat memberi kekuatan dan kepulihan. Tangan-tangan yang dapat menolong para medis untuk melepaskan semua bentuk penderitaan yang dialami. Orang tua kami di usia yang lanjut, yang ada di hari ketuaan, di berbagai pergumulan mereka di rumah-rumah bersama dengan anak-anak cucu. Di ketujuh sektor ini Tuhan, biarlah setiap orang tua kami yang ada di dalam usia yang lanjut, mereka selalu penuh sukacita, menjalani hari-hari hidup mereka yang penuh kesukaran di hari ketuaan. Biarlah mereka senantiasa penuh sukacita dan beriman kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup sebagai orang tua yang lanjut usia. Bersama anak-anak cucu, mereka tetap menggantungkan iman dan harapan mereka kepada Engkau Tuhan kekuatan hidup. Bapa, berkatilah seluruh pelayanan jemaat GPM Kategorial Paniel Benteng Atas. Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu para pendeta pendamping, Bapak Ibu Majelis Jemaat Penatua Diaken, bahkan semua penyelenggara pelayanan yang ada di sektor-sektor pelayanan, unit-unit pelayanan, wadah laki-laki perempuan, angkatan muda di setiap ranting di sektor-sektor, bahkan sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Tuhan berkati mereka dengan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan fisik yang selalu sehat kepada Bapak Ibu pelayan, bahkan penyelenggara pelayanan, supaya mereka selalu penuh sukacita melaksanakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah berbagai kesibukan pribadi dengan berbagai pekerjaan. Tapi nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam waktu di mana mereka harus melayani. Lengkapi mereka dengan roh dan hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka semua bersama-sama bergandengan tangan, khusus Ketua Majelis Jemaat bersama para pendeta pendamping penatua diaken, di dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab pelayanan hasil keputusan persidangan jemaat yang ke-38 dengan berbagai keputusan-keputusan program maupun anggaran pendapatan belanja dapat direalisasikan dalam kebersamaan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa dalam pergumulan majelis jemaat dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada panitia-panitia yang ada di dalam jemaat-Mu, termasuk panitia pembangunan pastori maupun panitia persidangan jemaat yang ke-39. Tuhan berkati panitia-panitia yang telah dibentuk untuk kelancaran seluruh program-program pelayanan di dalam jemaat-Mu. Terlebih khusus panitia pembangunan pastori, Tuhan berkati dengan segala kerja-kerja untuk pelaksanaan penyelesaian pembangunan rumah pastori. Tuhan telah memberikan orang-orang yang Tuhan utus bagi panitia
dengan berbagai sumbangan-sumbangan yang mereka berikan untuk menopang pembangunan pastori. Pemerintah Kota Ambon, PAM yang ada di daerah Ambon, keluarga di sektor Teratai, keluarga di sektor Bakung, keluarga sektor Kenanga, wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Sarun, wadah pelayanan perempuan sektor Anggrek. Biarlah Tuhan, ketika Engkau menghadirkan orang-orang yang Tuhan utus untuk menopang pembangunan dengan berkat-berkat yang ada pada mereka, diberkatilah mereka. Dengan seluruh sukacita mereka untuk menopang pelayanan lewat pembangunan pastori dengan semua bantuan yang diberikan. Sambil Tuhan memberkati dan menyertai tiap-tiap pribadi, keluarga, rumah tangga dengan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka di mana saja mereka bekerja. Sehingga mereka selalu dipakai Tuhan untuk memperlancar pekerjaan Tuhan, terlebih khusus di dalam jemaat-Mu ini. Panitia persidangan jemaat ke-39 jemaat Banial Benteng atas Tuhan berkenan memberkati dan menyertai panitia dengan segala usaha-usaha untuk kelancaran persidangan ke-39 di tahun 2027. Kami percaya Tuhan, semua yang direncanakan oleh panitia persidangan jemaat ke-39 akan diberkati dan disertai oleh-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang bersuka cita karena Tuhan memberikan setahun usia yang bertambah di hari kelahiran, pernikahan, dan hari-hari bahagia yang lainnya. Biarlah Tuhan sukacita yang mereka rasa dari berkat Tuhan yang menambahkan tahun usia, kelahiran, pernikahan, atau hari-hari bahagia lainnya selalu menjadi ungkapan syukur mereka kepada Tuhan atas kasih, setia, tuntunan, dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, di pagi ini minggu terakhir dari bulan April, seluruh pendukung-pendukung liturgis, majelis bertugas, pemain keyboard, operator infokus maupun operator musik, dan juga para kolektan, para tuagama yang menyiapkan ruangan ibadah ini. Paduan suara vokal grup setiap minggu yang mengisi ibadah, diberkatilah mereka dengan seluruh kerelaan hati, tenaga, waktu yang diberikan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan mereka diberkati, rumah tangga mereka maupun pribadi anak-anak Tuhan yang belum berkeluarga, yang selalu penuh sukacita memberi diri untuk melayani-Mu Tuhan. Berkati mereka semua. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, Gereja Protestan Maluku, yang ada di Maluku Utara, yang ada di berbagai klasis, maupun yang ada di jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, yang melayani di setiap klasis yang ada di Maluku Utara, diberkatilah semua hamba-hamba-Mu Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati majelis pekerja harian sinode, berkati majelis pekerja klasis yang ada di berbagai klasis, dengan tanggung jawab pelayanan dalam Gereja Protestan Maluku di tingkat sinodal maupun klasikal. Tuhan berkenan memberkati semua hamba-hamba-Mu. Biarlah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati ketika mereka dipercayakan oleh-Mu Tuhan untuk melayani,
Mereka pun melayani dalam kesungguhan. Dan Tuhan tetap memberkati hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Supaya nama-Mu selalu dipermuliakan dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percaya. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah pemerintah Indonesia dari provinsi, pusat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kepada desa dusun. Diberkatilah semua pemerintah kami, Tuhan, dengan tanggung jawab pemerintahan yang Tuhan berikan kepada mereka di tengah-tengah dunia ini. Termasuk pemerintah Provinsi Maluku di kota Ambon. Tuhan berkenan memberkati dan menyertai mereka dengan tugas-tugas pemerintahan mereka. Jadikanlah mereka alat damai sejahtera di tangan Tuhan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang mereka layani dalam tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Ciptakanlah kedamaian bagi negeri-Mu ini, bagi bangsa kami, Tuhan. Berbagai peristiwa-peristiwa yang menakutkan di belahan bumi ini, Tuhan berkati pemerintah kami untuk dapat mengatasi semua persoalan bangsa dan negara, berbagai peristiwa-peristiwa bencana-bencana yang membawa kesusahan dan penderitaan bagi warga, bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia. Supaya berkat kesejahteraan yang dilakukan untuk mendapatkan masyarakat yang penuh dengan sukacita, senantiasa juga pemerintah kami memuliakan Engkau yang mempercayakan tanggung jawab pemerintahan. Di bulan yang akan kami akhiri beberapa hari ke depan, Tuhan, kami mensyukuri kasih dan setia-Mu, Tuhan, yang telah membawa perjalanan kami hingga kami tiba di minggu terakhir dari bulan April. Biarlah ketika Engkau melayakan kami untuk memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bulan Mei, Tuhan, ingatkanlah kami, Bapa, bahwa perjalanan kami selangkah saja, Tuhan, maut bersama kami. Jika kami tidak melibatkan Tuhan di dalam perjalanan dan kerja kami. Sambil kuatkanlah iman percaya kami, bahwa bersama Tuhan kami akan disanggupkan untuk melangkah memasuki hari-hari hidup kami dengan berbagai tantangan cobaan yang dapat merintangi hidup dan kehidupan kami. Kami pun menyadari sungguh Tuhan dalam perjalanan kami di bulan April di sepanjang tahun 2026 ini. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kami sungguh menyadari. Terkadang kami lemah, kami terbatas, dan kami melakukan berbagai pelanggaran dan salah dosa yang menyakiti hati-Mu, Tuhan, dan hati sesama kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampunilah sesama kami, Bapa, di antara kami satu dengan yang lain. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan, kekuatan, dan harapan hidup kami. Seluruh kehidupan dan pergumulan kami di sepanjang bulan Usbu yang baru sampai kepada bulan yang baru di tahun 2026 ini kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mau mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan janji penyertaan jemaat, silakan berdiri.
Baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Arahkanlah hati dan seluruh kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Ibadah selesai, Bapak Ibu disilakan duduk dan masing-masing berdoa syukur di tempat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Aku Tuhan semesta,
Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita doa syukur. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, ibadah jam 9 di hari ini sudah selesai dengan damai dan sukacita. Kami berdoa bagi hamba Tuhan